Panas kota Jakarta terasa menampar wajah Adi, seorang kurir paket berusia 27 tahun yang merantau dari desa kecil di Jawa Tengah. Setiap pagi ia berangkat dari kamar kos kecilnya di gang sempit, mengayuh motor tuanya menyusuri jalanan padat, mengantarkan ratusan paket setiap minggu. Namun, dari semua alamat, ada satu yang paling ia tunggu-tunggu, Jalan Dahliano, 17, rumah bercat abu muda dengan pagar putih, di mana seorang gadis bernama Nisa tinggal. Nisa, gadis berusia sekitar 23 tahun, berambut panjang dan selalu tampak rapi. Ia tak pernah bicara banyak, hanya senyum tipis saat mengambil paketnya. Tapi bagi Adi, senyum itu terasa seperti candu. Paket untuk Nisa datang hampir setiap minggu. Kadang skincare, kadang baju, kadang buku. Nama lengkap dan nomor ponselnya selalu tertera di stiker pengiriman. Dan disitulah segalanya bermula. Sejak 3 bulan lalu, Adi diam-diam mulai menyimpan foto paket yang ia antar. Ia tahu SOP mewajibkan foto sebagai bukti, tapi Adi sering tanpa sengaja memasukkan wajah Nisa dalam frame. Awalnya hanya foto paket di depan pagar, tapi lama-lama ia mencari sudut agar bisa menangkap Nisa berdiri di dekat pintu. Di malam hari, Adi menyimpan semua foto itu dalam folder khusus bernama Dahlia 17. Ia pun mulai mengirim pesan ke nomor Nisa. "Hai, kamu mungkin gak kenal aku, tapi aku selalu lihat kamu. Kamu cantik sekali. Maaf ya kalau aku ganggu, aku cuma pengagum rahasia." Pesan-pesan itu tidak pernah dibalas, tapi Adi tidak berhenti. Setiap minggu, setiap kali Nisa muncul dari balik pintu, mengenakan daster bunga-bunga atau kaos putih dan celana pendek, Adi merasa seperti dunia berhenti sejenak. Tapi semakin dia jatuh, semakin dia sadar, dia tak akan pernah cukup bagi gadis seindah itu. Sampai suatu malam, Adi pulang dengan tubuh letih dan hati patah. Ia duduk sendiri di depan kipas angin kamar kosennya yang berdebu, menggulir foto-foto Nisa dengan jari bergetar. "Kalau nggak bisa dengan cara biasa, mungkin aku butuh bantuan," bisiknya pelan. Keesokan harinya, Adi mendatangi pasar malam yang ramai di pinggir kota. Di sanalah ia menemui seseorang yang dikenalkan oleh teman satu kos, seorang dukun tua bernama Ki Sarpani. Lelaki berambut panjang, mengenakan jubah hitam dan duduk di sebuah gubuk kecil dengan bau menyan dan bunga kenanga. "Bisa bikin cewek cinta sama aku nggak, Ki?" tanya Adi dengan suara pelan. Ki Sarpani menatapnya lama, matanya tajam seperti bisa menembus hati. "Cinta yang dipaksa tak akan membawa bahagia. Tapi jika kau bersikeras, ku beri kau pelet ringan dulu. Pakai fotonya." Adi memberikan salah satu foto Nisa. Ki Sarpani menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, mengikat foto itu dengan benang merah dan memberinya dupa kecil serta segelas air putih. "Letakkan fotonya di bawah bantal. Bakar dupa ini tengah malam sambil panggil namanya. Jangan kau tinggalkan ritual ini seminggu penuh." Adi melakukannya. Setiap malam, ia menatap foto Nisa sambil memanggil namanya, berharap sesuatu berubah. Dan perlahan, perubahan kecil terjadi. Saat antar paket, Nisa mulai tersenyum lebih lebar. Suaranya lebih lembut. Matanya kadang menatap Adi sedikit lebih lama. Adi senang, tapi itu belum cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin Nisa bicara dengannya, membalas pesannya, mungkin menyentuhnya. Di akhir minggu ketiga, Adi kembali ke gubuk Ki Sarpani. "Belum cukup, Ki. Aku mau dia jadi milikku." Ki Sarpani mengangguk pelan. "Kau siap melakukan lebih?" Adi mengangguk tanpa ragu. "Baik, kali ini kau akan memakai minyak pelet. Tapi harus puasa, mandi kembang tengah malam, dan mengoleskan minyak ini ke tanganku sebelum kau berjabat dengannya. Jika kau belum menyentuhnya, oleskan ke paket yang akan dia sentuh." Adi mengikuti semua syarat yang diberikan Ki Sarpani. Ia menjalani puasa mutih selama 3 hari, hanya makan nasi putih dan minum air putih, tanpa garam dan lauk. Setiap tengah malam, ia mandi dengan kembang 7 rupa yang sudah direndam air dari sumur tua. Dingin menusuk tulangnya, tapi Adi tetap melakukannya dengan penuh keyakinan. Minyak pelet itu bening kekuningan dan berbau wangi menyengat, seperti bunga kenanga yang busuk. Ia mengoleskannya ke telapak tangannya setiap pagi sebelum bekerja. Ia juga mengoleskannya ke plastik pembungkus paket untuk Nisa, berharap sentuhan gadis itu menyerap energi magis dari pelet itu. Dan, entah bagaimana, sesuatu mulai berubah. Hari pertama, Nisa membuka pintu lebih lebar dari biasanya. Kali ini, dia tak hanya berdiri di balik pintu seperti biasa, dia keluar dan berdiri tepat di depan pagar. "Oh, Mas Adi ya,"
Paketnya cepet banget nyampe, katanya sambil tersenyum. Adi tertegun. Ini pertama kalinya Nisa menyebut namanya. Hari kedua, Nisa tertawa kecil saat menerima paket yang kecil dan ringan. Tawa Nisa membuat jantung Adi berdebar tak karuan, seolah-olah dunia menjadi lebih hangat. Hari ketiga, Nisa mengangguk sopan dan berkata, "Hati-hati ya Mas di jalan." Kata-kata yang sederhana itu terasa seperti pelukan bagi Adi. Di malam keempat, Adi tak tahan lagi. Ia membuka galeri pesan, mengetik dengan jari gemetar, "Nisa, akhirnya kamu mulai merhatiin aku. Terima kasih. Aku cuma mau jujur. Aku ini, kurir yang sering nganterin paket ke kamu. Maaf ya kalau selama ini ngirim pesan diam-diam. Aku terlalu takut buat bicara langsung." Beberapa menit sunyi, lalu ponselnya bergetar. "Mas Adi?" "Iya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku sempat curiga, soalnya fotonya mirip kamu." Adi membeku, matanya membesar. Dia membaca ulang pesan itu beberapa kali. Nisa membalas, dan dia tidak marah. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertukar pesan. Awalnya basa-basi, tentang cuaca atau isi paket. Lalu lebih dalam, tentang pekerjaan Adi, tentang hobi Nisa yang suka nonton drama Korea dan memelihara kucing. Adi merasa seperti hidup dalam mimpi. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan-pesan Nisa. Bahkan malam-malamnya kini tak lagi sepi. Ia tak lagi menatap foto-foto itu dengan rindu dan sedih. Ia merasa hampir memiliki Nisa. Namun, keajaiban itu tidak bertahan lama. Di minggu ketiga, Adi mulai merasa gelisah. Pesan-pesannya dibalas semakin lama. Kadang cuma dibaca, kadang dibalas singkat tanpa emotikon. Saat Adi datang mengantar paket, Nisa kembali hanya berdiri di balik pintu. Senyumannya kembali tipis, formal, seperti dulu. Suatu sore, Adi memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa jadi beda lagi?" Tak ada balasan. Malamnya, Adi duduk di kamar kos yang pengap, berkeringat dingin. Dupa sisa ritual masih tersimpan di pojok lemari. Ia membuka galeri pesan, lalu galeri foto, lalu folder Dahlia 17. Ia menatap wajah Nisa dalam satu foto, saat gadis itu tertawa di ambang pintu 2 minggu lalu. Adi mengepalkan tangan. "Nggak bisa begini, aku udah sejauh ini. Aku nggak mau kehilangan dia, aku butuh dia sepenuhnya." Dan keesokan harinya, ia kembali melintasi kota menuju pasar malam, menembus bau kemenyan dan aroma kembang layu, berdiri kembali di hadapan Ki Sarpani. Pelet yang terakhir tidak bertahan lama, Ki. "Aku mau yang paling kuat, aku mau. Dia jadi milikku." Ki Sarpani menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kau sungguh-sungguh ingin memiliki hatinya. Kalau begitu, kita gunakan pelet jaran goyang." Dan disinilah, kegelapan sesungguhnya dimulai. "Pelet biasa tak akan bisa menundukkan hati yang terlalu bersih," kata Ki Sarpani lirih. "Kau butuh sesuatu yang lebih kuat. Tapi ingat, setiap yang kuat menuntut tumbal." Adi hanya mengangguk. Ia tak peduli. Yang penting Nisa menjadi miliknya sepenuhnya. Malam itu, Adi diminta membawa beberapa benda. Foto Nisa, rambut Nisa yang ia dapatkan dari sampah yang disapu Nisa, seekor burung perkutut hitam. Ritual dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Di ruangan penuh asap dupa, Adi duduk bersila di hadapan Ki Sarpani yang mulai melantunkan mantra berbahasa Jawa kuno. Burung perkutut dicekik pelan hingga lehernya patah. Darahnya diteteskan ke foto Nisa, lalu dibakar setengah hangus. Adi diminta meneteskan darah dari jari manisnya ke sisa abu dan mencampurnya dengan minyak berwarna hitam kental yang disebut minyak asmaragama. Minyak itu kemudian dioleskan ke lidah dan kedua alis, sambil mengucap nama lengkap Nisa sebanyak 99 kali. Setelah ritual selesai, Ki Sarpani menatap Adi dalam-dalam. "Kamu akan dapatkan dia, tapi hati-hati. Jiwa yang dipaksa mencinta akan memberontak. Kalau dia mulai bermimpi buruk, sering melamun, atau matanya kosong, itu tandanya rohnya menolak kehendakmu." Adi mengangguk. Ia tak peduli. Ia merasa sudah berada terlalu jauh untuk mundur. Efeknya mulai terasa hanya dalam 2 hari. Nisa yang sebelumnya hanya membalas pesan dengan basa-basi, kini mulai mengirimkan emoji senyum, bahkan mengirimkan foto makan siang sambil bertanya, "Mas Adi udah makan belum?" Ketika Adi mengantar paket, Nisa tak hanya berdiri di balik pintu, ia memanggil Adi masuk ke teras rumah. Duduk sejenak, menawarkan teh manis. Adi hampir tak percaya dengan perubahan ini.
Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau kamu datang tuh kayak adem banget rasanya, ujar Nisa suatu sore sambil tersenyum. Adi merasa dunianya telah sempurna. Malam itu, Nisa mengirimkan pesan, "Mas Adi, kamu tuh perhatian banget ya. Kayaknya aku makin nyaman deh." Hati Adi meledak bahagia. Namun, bersamaan dengan itu, kegelapan mulai mengintip. Ibunda Nisa, Bu Sumarni, mulai merasa ada yang aneh pada anaknya. "Nis, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak melamun terus?" "Enggak, Bu. Aku cuma capek." Namun Bu Sumarni tahu, tatapan anaknya berubah. Pandangannya sering kosong. Malam hari, Nisa terbangun dari tidur sambil menjerit. Beberapa kali ia mengigau, "Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku." Ayah Nisa, Pak Heru, juga mulai curiga. Ini bukan cinta biasa. Ini kayak anak kita dikendalikan sesuatu. Nisa mulai jarang makan. Wajahnya pucat, tapi anehnya, tiap kali Adi datang, wajahnya cerah kembali. Bahkan pernah, ia berkata, "Aku cuma merasa hidup kalau Mas Adi datang." Bu Sumarni mulai mengajak suaminya mencari bantuan, entah ustadz atau orang pintar. Ia yakin ada yang tidak beres. Sementara itu, Adi sendiri juga mulai mengalami gangguan. Malam hari, ia sering melihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar kosennya. Wajahnya samar, tapi matanya kosong, dan darah mengalir dari mulutnya. "Dia bukan milikmu." Suara itu bergema di kepalanya. Adi terbangun berkeringat, tapi keesokan harinya, saat melihat Nisa mengirimkan pesan, "Selamat pagi Mas Adi." Seketika semua ketakutannya lenyap. Ia tertawa pelan, gembira seperti anak kecil. Ia tidak tahu, pintu dunia gaib sudah terbuka. Sejak 2 minggu terakhir, Nisa berubah, bukan secara drastis, tapi cukup mencolok bagi kedua orang tuanya yang mengenalnya luar dalam. Awalnya, perubahan itu dianggap hal biasa. Nisa, yang biasanya pendiam dan agak tertutup, mulai sering melamun dengan senyum-senyum kecil, seolah sedang jatuh cinta. Kadang-kadang ia terdengar bergumam sendiri, atau tertawa pelan saat duduk di teras sendirian. Bu Sumarni sempat menggodanya, "Lagi nunggu pesan dari siapa Nis?" Nisa hanya menggeleng pelan. "Enggak kok Bu," tapi senyumnya tak pernah hilang. Beberapa hari kemudian, perubahan makin terasa. Nisa mulai berbicara dengan suara yang pelan dan dalam, seperti sedang menirukan gaya bicara orang lain. Ia juga lebih sering mengurung diri di kamar, bahkan menolak makan malam bersama. Yang paling mengganggu adalah cara Nisa memandang kosong ke arah jendela kamar saat malam tiba. Pandangannya tak fokus, namun bibirnya seperti mengucapkan sesuatu berulang-ulang. "Aku siap, kalau kamu siap. Jangan lama-lama. Aku udah mandi bunga malam ini." Pak Heru sempat menyentak dari balik pintu. "Nisa, kamu ngomong sama siapa?" Nisa tak menjawab. Hanya terdengar suara tawa kecil, lalu bunyi musik lembut dari ponselnya, musik Jawa klasik yang tak pernah dia dengarkan sebelumnya. Di malam ke-14, Bu Sumarni memberanikan diri membuka kotak perhiasan Nisa dan menemukan bunga melati kering di antara geleng-geleng lamanya, serta lipstik merah menyala yang bukan milik Nisa. "Ini bukan punya Bu," kata Nisa saat ditanya, tapi raut wajahnya tak menunjukkan kebingungan. Justru ada senyum tipis di sana. Bu Sumarni mulai merasa tidak tenang. "Pak, ini anak kita kayak bukan Nisa lagi." Pak Heru mengangguk. Ia sudah memerhatikan sejak beberapa malam, Nisa selalu bangun jam 3 dini hari, berdiri di halaman belakang tanpa alas kaki, memandangi langit. Dan malam itu, malam ke-15, semuanya memuncak. Teriakan histeris mengguncang rumah, dan dari situlah kisah ini mulai menurun ke dalam lorong gelap pengaruh pelet dan ikatan gaib yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Terdengar suara barang pecah, kursi terbalik, dan teriakan panjang dari dalam kamar Nisa. Bu Sumarni berlari ke kamar putrinya dan mendapati Nisa berdiri membelakangi cermin lemari. Tubuhnya gemetar hebat, tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah wajah Nisa. Matanya hitam legam, bibirnya bergetar cepat seperti merapal sesuatu, dan kulit di lehernya membiru seperti dicekik. Pak Heru langsung menarik Nisa, tapi tubuh putrinya terasa berat seperti batu. "Nis, astagfirullah. Ya Allah, ini anak kita kenapa?" Besoknya, keluarga Nisa memanggil seorang ustadz dari masjid besar di pinggiran kota, Ustadz Damar. Pria tenang berusia sekitar 50 tahunan itu datang dengan sorban putih dan tasbih kayu cendana. Begitu masuk ke kamar Nisa, wajahnya langsung berubah serius. Rumah ini,
Sudah dimasuki sesuatu yang bukan dari alam kita. Ustadz Damar memulai ruqyah sederhana. Baru 5 menit berlalu, tubuh Nisa berontak liar, menjerit sambil mencakar-cakar kulitnya sendiri. Aku nggak mau nikah sama dia. Siapa dia, Nisa? Siapa yang mau nikahin kamu? Tanya Ustadz lembut. Nisa membeku, matanya terbuka lebar. Lalu, dengan suara yang sangat bukan miliknya, lebih dalam, berat, dan dingin, dia menjawab, yang mengikatku, dengan darah dan mimpi. Dia sudah mencuri fotoku. Dia mencium namaku di bawah bulan mati. Dia memaksaku jadi pengantin dunia lain. Seketika, ruangan menjadi sangat dingin. Lampu berkedip, dinding seolah bernafas. Ustadz Damar menengadahkan tangan dan membaca ayat-ayat suci lebih keras, lalu memberi perintah kepada Pak Heru. Cepat, bakar semua foto dan barang yang pernah dikirim oleh laki-laki manapun ke rumah ini, termasuk yang dari kurir. Pak Heru tercengang. Kurir? Ustadz Damar hanya mengangguk. Anak ini sedang diikat oleh ilmu pengasihan hitam. Yang dilakukan itu bukan cinta, tapi paksaan dari alam gaib. Sementara itu, di kamar kosennya yang remang, Adi menatap layar ponsel. Nisa tak lagi membalas pesan. Sudah 3 hari. Adi mencoba menelpon, tapi selalu ditolak. Rasa kesal dan cemas menumpuk. Kamu nggak bisa kabur dari aku, Nis. Kamu udah milik aku. Ia mengambil kembali botol minyak asmaragama dari bawah tempat tidur dan mengoleskan ke lidah. Tapi, kali ini, minyak itu terasa pahit dan membakar mulutnya. Ia muntah hitam. Dari dalam muntahannya, ada benda seperti rambut panjang yang melilit. Suasana kamar mendadak sunyi. Lalu terdengar bisikan dari balik dinding. Kau menikahinya di dunia kami. Adi mematung. Saat itu juga, dari kaca lemari, ia melihat bayangan perempuan memakai kebaya pengantin putih berdiri di belakangnya. Rambut panjangnya menjuntai, dan wajahnya adalah wajah Nisa. Tapi lebih pucat, dengan mata sepenuhnya hitam. Kita sudah menikah, Mas Adi. Sekarang kamu harus ikut aku. Lampu kamar meledak. Semua menjadi gelap. Pagi setelah malam histeris itu, rumah keluarga Nisa diselimuti suasana muram. Nisa belum benar-benar sadar. Ia tidur nyenyak sejak subuh, tapi napasnya berat dan wajahnya pucat seperti habis lari jauh. Bu Sumarni hanya bisa memegangi tangan putrinya sambil berzikir pelan, sementara Pak Heru duduk diam di ruang tamu bersama Ustadz Damar. Saya sudah tahu siapa pelakunya, ujar Ustadz Damar dengan nada tenang tapi tegas. Tapi kita tidak bisa sembarang tuduh, karena ini bukan hanya sihir biasa, Pak Heru. Ini sudah masuk ranah perjanjian gaib. Perjanjian apa maksudnya, Ustadz? Yang mengirim sihir ini telah mengikat anak ini dengan pernikahan gaib melalui pelet jaran goyang. Itu bukan sekadar pelet, tapi prosesi penyerahan sukma. Pak Heru merinding. Tapi Nisa nggak pernah keluar rumah, apalagi pacaran. Justru karena itu, si pengirim memilihnya. Anak yang bersih, suci, dan tidak terikat siapa-siapa. Dia tidak sekadar ingin memiliki, tapi ingin menikahinya di alam mereka. Sementara itu, di kamar kos sempitnya, Adi tidak tidur sejak malam sebelumnya. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi senyum di bibirnya tak pernah hilang. Dia akan jadi istriku. Dia udah janji semalam. Kami sudah bersatu. Ia duduk di depan cermin. Di hadapannya, cermin itu menampilkan bayangan kamar yang berbeda, seolah dunia lain. Ada kelambu putih, bunga melati berserakan, dan suara gamelan mengalun pelan. Tiba-tiba dari dalam cermin muncul sosok Nisa. Tapi bukan Nisa yang biasa, wajahnya datar, matanya kosong. Mengenakan kebaya pengantin putih lengkap, di tangannya ada selendang merah, melambai ke arah Adi. Mas Adi, ayo ikut ke tempat kita. Adi menempelkan tangannya ke cermin, dan cermin itu terasa hangat dan lembab, seperti kulit manusia. Sebentar lagi, bisiknya, aku bakal datang malam ini. Sore itu, Ustadz Damar membawa air ruqyah, 7 jenis bunga, dan segenggam tanah dari pemakaman umum. Di kamar Nisa, ia memulai ritual pemutusan ikatan pelet. Saat air ruqyah diteteskan ke ubun-ubun Nisa, tubuh gadis itu kejang. Aku gak mau lepas, aku udah sah jadi istrinya, Mas Adi milik aku. Suara yang keluar bukan lagi suara Nisa, itu suara makhluk lain yang menyamar, penuh amarah dan rasa posesif. Ustadz Damar meneruskan bacaan,
dan Pak Heru menggenggam foto kecil Nisa yang diambil dari pojok laci kamar. Foto yang ternyata diambil tanpa sepengetahuan Nisa saat kurir mengantar paket. Ini media pengikatnya. Foto ini sudah dibaca mantra dan menjadi perantara ikatan gaib. Dengan dibakar dan dikubur bersama tanah pemakaman, api dari pembakaran foto itu berwarna biru kehijauan dan terdengar jeritan panjang dari arah luar rumah, seperti suara perempuan yang ditarik paksa. Nisa mendadak pingsan. Ustadz Damar menghela napas. Ini baru awal. Ikatannya sudah dalam. Kita belum tahu seberapa besar yang dikorbankan pelakunya. Malam harinya, Adi bersiap. Ia sudah membawa sesaji bunga 7 rupa, sehelai kain putih, dan sebotol minyak terakhir dari dukun yang ia percaya. Tapi sebelum sempat keluar dari kamar kos, listrik padam, dan dari langit-langit kamar terdengar suara tangisan bayi. Di sudut kamar, muncul bayangan anak kecil, berambut panjang, duduk membelakanginya. Adi mendekat. "Kamu siapa?" Anak itu berbalik. Wajahnya rusak, matanya kosong. "Kamu bukan orang pertama, dan kamu gak akan jadi yang terakhir." Adi terjatuh mundur, tubuhnya gemetar hebat. Di telinganya terdengar suara dari dunia lain. "Jika kamu ingin menikahinya, kamu harus mati dalam mimpimu." Malam itu Adi tertidur tanpa ia sadari. Tubuhnya terbaring kaku di atas kasur tipis, tapi matanya yang terpejam menyiratkan gelombang mimpi yang dalam dan kelam. Ia berada di sebuah tempat asing, sebuah pendopo tua, dipenuhi kelambu putih dan taburan bunga melati. Di sekelilingnya, para penari wanita menari dalam gerak lambat, kepala mereka tertunduk, dan tak satu pun memiliki wajah. Semua tertutup rambut hitam panjang yang menjuntai ke dada. Di tengah pendopo, Nisa berdiri, mengenakan kebaya pengantin berwarna merah darah. Di dahinya, ada titik merah seperti upacara pernikahan kuno. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. "Akhirnya kamu datang, Mas. Malam ini, kita sah." Adi melangkah maju, namun kakinya terasa berat, seperti diinjak bayangan sendiri. Ia melihat ke belakang, tak ada jalan pulang. Hanya lorong gelap berisi gema tangis bayi dan bisikan-bisikan mantra. Nisa mendekat perlahan, lalu menggenggam tangannya. "Kamu cuma perlu bilang satu kata. Iya. Setelah itu, kamu gak akan terbangun lagi, karena kamu milik aku selamanya." Sementara itu, di dunia nyata, tubuh Adi masih tergeletak di kamar kos, tapi dari mulutnya keluar gumaman tak jelas, seolah melafalkan sesuatu dalam bahasa kuno. Matanya bergerak cepat di balik kelopak, dan keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ustadz Damar, bersama Pak Heru dan seorang santri bernama Akmal, mencari informasi ke desa tempat dukun yang memberi pelet. Mereka bertanya dari mulut ke mulut, dan akhirnya menemukan rumah kecil di ujung kebun bambu. Seorang nenek buta duduk di teras rumah itu. "Kalian nyari siapa?" "Kalau nyari si Baha, udah mati. Tapi ilmunya belum mati." Ustadz Damar terdiam. "Baha, itu dukun yang mengajarkan pelet jaran goyang." Nenek itu tertawa miris. "Dia gak pernah ngajari, dia cuma menjebak. Setiap orang yang datang minta pelet, dia kasih dengan syarat satu, menyerahkan mimpi terakhirnya." Pak Heru bingung. Apa maksudnya mimpi terakhir? Setiap orang punya satu mimpi yang jadi jalan pamungkas hidupnya. Kalau mimpi itu dipakai untuk perjanjian gaib, maka roh orang itu nggak bisa pulang. Dalam mimpi, Adi dan Nisa duduk berdua di pelaminan. Tapi saat tirai kelambu dibuka, tamu-tamu mereka adalah mayat hidup. Sebagian tanpa kepala, sebagian hanya tinggal tulang belulang. Musik gamelan makin cepat, dan Nisa mulai menangis. "Aku gak bisa keluar, Mas. Kamu udah masuk terlalu dalam. Kita gak nikah di dunia. Kita nikah di tempat yang gak ada ujungnya." Tiba-tiba, pendopo itu berubah. Atapnya roboh, lantai pecah menjadi tanah kuburan. Dari bawah muncul tangan-tangan hitam yang menarik kaki Adi. "Sebut namamu. Kalau enggak, kamu hilang. Jadi bagian dunia ini." Adi berteriak, tapi suaranya tak keluar. Mulutnya terkunci. Di kos, Ustadz Damar tiba. Ia melihat tubuh Adi yang hampir membiru. Santri Akmal menyiapkan air ruqyah dan membaca ayat-ayat dengan keras. Ustadz Damar memegang kepala Adi dan berkata keras, "Wahai jiwa yang tersesat dalam mimpi, kembalilah atas nama Tuhan yang Maha Hidup. Kembalilah sebelum pintumu ditutup selamanya." Tubuh Adi kejang. Tiba-tiba ia berteriak histeris. Lalu,
Ia pingsan. Adi terbangun di rumah sakit. Matanya lemah, tubuhnya seperti remuk. Di sebelah tempat tidurnya ada Pak Heru dan Bu Sumarni. Kami nggak akan lapor polisi, asal kamu benar-benar bertobat. Pak Heru menyerahkan secarik kertas. Itu adalah surat pernyataan Adi untuk tidak mengganggu Nisa lagi dan siap menjalani terapi rohani selama 3 bulan. Adi menunduk, air matanya menetes. Saya nggak tahu kalau bakal sejauh ini. Dari luar jendela, angin berhembus. Di kejauhan, seorang perempuan berkebaya merah berdiri di bawah pohon akasia, menatap lurus ke arah Adi, sebelum perlahan menghilang jadi kabut putih. Sudah lebih dari 2 bulan sejak kejadian itu, Nisa perlahan kembali pulih. Senyum kecil mulai kembali ke wajahnya, meski tak sesering dulu. Tapi di balik matanya, masih tersimpan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang masih mengintai dari balik kenyataan. Bu Sumarni mulai rajin membawa Nisa ke pengajian, dan setiap malam, rumah mereka tak pernah absen dari lantunan ayat-ayat suci. Pak Heru, yang tadinya keras dan pendiam, kini jauh lebih lembut. Ia tahu, mereka hampir kehilangan anak satu-satunya, bukan karena penyakit, tapi karena hasrat gelap manusia lain. Kamar kos Adi kini kosong. Gemboknya berkarat, jendela ditutupi kain sobek. Warga sekitar sering menghindari melewati lorong itu malam-malam karena mereka sering mendengar suara gamelan lirih, dan ada yang mengaku melihat bayangan wanita berbaju merah berdiri di depan pintu kamar itu, menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Adi sendiri sudah tak terlihat sejak hari keluar dari rumah sakit. Ia dikabarkan pindah jauh keluar kota, tinggal di pesantren kecil di lereng gunung, menjalani kehidupan sepi. Tidak ada ponsel, tidak ada media sosial, hanya kitab, zikir, dan penyesalan yang tak kunjung padam. Menurut cerita dari Ustadz Damar, Adi sering menangis setiap malam, bukan karena takut, tapi karena cintanya tak pernah benar-benar pergi. Dan ia sadar, ia telah mencemari cinta itu dengan kekotoran yang tak bisa dihapus. Tapi ada satu hal yang tak bisa ditebus, rohnya tak lagi utuh. Adi sering bermimpi duduk di pelaminan, sendirian. Tak ada musik, tak ada tamu, hanya sepasang tangan dari balik tirai yang menyentuh pundaknya dan suara lembut yang berkata, "Kamu sudah milikku, aku tetap menunggu." Ia akan terbangun dengan mata basah, menggigil, dan menunduk dalam doa, berharap malam itu bukan malam terakhirnya. Di akhir kisah ini, Ustadz Damar pernah berkata dalam ceramahnya, cinta yang tulus tak pernah memaksa. Ia datang karena ridho Tuhan, bukan karena mantra, minyak, atau jimat. Ilmu hitam tak akan pernah menjamin kebahagiaan, hanya menunda kehancuran. Dan setiap cinta yang dipaksa akan kembali sebagai kutukan. Nisa kini tumbuh jadi wanita yang jauh lebih kuat. Ia tidak lagi membuka pintu rumah sendirian jika ada kurir. Ia tidak pernah sembarang membagikan nomor ponsel. Tapi di hatinya, ia belajar satu hal besar, cinta yang benar akan datang dengan jalan yang benar. Dan untuk Adi, cinta yang ia anggap sebagai anugerah berubah jadi hukuman abadi yang tak bisa ia lupakan, bahkan saat ia sudah memaafkan dirinya sendiri.